Edukatif bersama aku Ayu Surya dan aku Ratna. Nah, pada video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang topik yang tentunya akan bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat kita gunakan untuk kedepannya nih guys. Nah, bener banget Ratna, jadi topik kali ini kita sangat ringan nih dengan kehidupan mahasiswa PGSD yang nantinya tentu akan menjadi seorang guru, di mana setiap hari kita sudah diminta untuk membuat model ajar, bahan ajar, LKPD, bahkan menyusun suatu instrumen ataupun asesmen dalam pembelajaran. Jadi, karena topik kali ini penting, kira-kira kita ngapain ya? Nah, karena kita akan membahas lebih lengkap nih tentang asesmen. Pastinya ketika kita membahas soal asesmen, kita akan tidak lepas dari yang namanya soal atau pembuatan soal nih. Nah, karena hal ini sangat penting bagi kita, khususnya kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang nantinya akan menjadi calon guru, pastinya kita harus mempelajari hal tersebut dengan baik. Nah, karena hal tersebut, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sangat berpengalaman dalam bidang asesmen dan evaluasi. Ya, benar banget. Jadi, narasumber kita kali ini, beliau adalah dosen pengampu mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan yang tentunya sudah menjadi inspirasi dan panutan bagi kita semua. Ya, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Putu Aditya Antara SPD MPD atau biasa kita kenal sebagai Bapak Adit. Langsung saja dulu Pak, selamat datang. Ya, silakan duduk Pak. Wah, bagaimana nih kabarnya Pak? Baik, sehat, dan jos semangat. Nah, ya Bapak Tetap semangat beliau. Harus semangat ya. Senang sekali ya Bapak bisa Sama-sama. menyempatkan waktu datang kemari sebagai narasumber kami di sini. Sekiranya Bapak bisa disampaikan kesibukan Bapak belakangan ini seperti apa nih? Ya, kesibukan saya seperti biasa sebagai dosen itu menjalankan di Dharma Perguruan Tinggi. Ada tugas sebagai wakil dekan juga di bidang kemahasiswaan dan satu lagi sela-sela itu juga sebagai Waduh, sibuk Pak ya. Tapi ketika Bapak diminta untuk hadir nih dalam podcast ini, beliau sangat siap untuk dan harus siap untuk belajar. harus siap untuk ilmu. Wah Bapak, ngomong-ngomong tentang semangat Bapak nih dalam dunia pendidikan. Berapa hari yang lalu Miket yang sempat melihat konten Bapak di beranda TikTok. Oh iya. Terkait sudah subscribe, sudah like, sudah komen semua Bapak ya. Terkait tentang kalau tidak salah ini ke penyusunan instrumen. Kalau tidak salah penelitian atau penilaian gitu Bapak. Iya. Jujur Bapak, ketika saya menonton itu saya sangat-sangat relate dan sangat-sangat mudah memahami penjelasan Bapak saat itu. Sehingga saya ketika mendengarkan kayak wah, pas banget nih. Saya lagi mau belajar tentang menyusun soal, sekarang saya ketemu konten yang edukatif seperti itu Bapak. Sama juga seperti rekan saya, sepertinya saya memiliki pikiran seperti sepertinya ini topik sangat pas nih kita angkat dalam obrolan santai kita hari ini Bapak. Oke, mantap. Karena hari itu Bapak, hari ini topik obrolan kita yaitu tentang teknik penulisan butir soal hasil belajar. Teknik penulisan belajar ya. Sip. Jadi sebagai seorang guru nantinya selain memiliki skill dalam mengajar, tentunya kita pasti dituntut nih ke Bapak untuk bisa membuat soal yang baik, bagaimana menilai siswa. Yeah. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana sih cara untuk atau penilaian atau asesmen ini seberapa penting sih dan prinsip-prinsip dalam asesmen itu seperti apa dalam pembelajaran? Iya, asesmen pembelajaran itu sangat penting dikuasai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran karena itu adalah kesempatan di mana guru bisa menilai, bisa membuat kesimpulan atas proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Nah, untuk membuat sebuah instrumen atau soal ya, instrumen itu salah satunya adalah soal, bisa berupa tes, berupa non tes ya. Jadi kalau ingin membuat soal ada beberapa prinsip yang harus ada pada soal itu, harus dipahami dan harus dikuasai oleh seorang guru sehingga membuat soalnya bagus dan berkualitas. Yang pertama, soal itu harus valid ya, teruji validitasnya. Validitasnya teruji.
Validitas ini adalah sebuah uji untuk mengukur apakah penilaian ini sudah mengukur materi yang disampaikan atau belum, gitu, kalau di soal. Kalau di penelitian, apakah instrumen ini sudah bisa mengukur variabel nggak? Nah, gitu. Jadi seperti itu. Kalau ini instrumen tentang mata pelajaran materi apa, materi penjumlahan itu pada matematika, sudah bisa mengukur materi penjumlahan nggak soal ini? Karena kita sudah memberikan materi penjumlahan pada siswa kita. Itu uji validitas. Berikutnya ada uji realitas. Reliable nggak ini? Gitu prinsipnya. Harus reliable soal itu. Artinya, Anda lihat ketika kita melakukan uji realitas di kelas ini, lalu kita pakai di kelas kita, di tempat kita mengajar itu, masih konsisten dia jawab. Jadi siswa yang dengan karakteristik yang berdekatan ini akan bisa memberikan jawaban yang bagus dan cocok, gitu ya. Dan setidaknya terpenuhi distribusi normalnya. Ya, itu disebut dengan reliable, andal dari soal. Yang berikutnya, dia soal itu memiliki kejelasan, artinya mudah dibaca, mudah dipahami soalnya. Karena seorang guru nggak boleh sengaja membuat soal itu tidak mudah dimengerti. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu adalah soal-soal itu sering dibuat tidak mudah dimengerti oleh siswa kita. Hampir sebagian besar siswa kita tidak mudah mengerti soal itu. Lalu bagaimana caranya dia menjawab dengan bagus? Kan nggak mungkin. Harusnya soal itu dibuat dengan bagus dan mudah dimengerti sehingga siswa kita mudah untuk menjawab. Meskipun dia ada yang benar, ada yang salah, setidaknya soal itu mudah dibaca, mudah dipahami. Itu kejelasan. Dan yang berikutnya adalah praktisan. Ya, ada 4 itu secara garis besar prinsip pembuatan soal itu, butir soal itu, gitu ya. Jadi harus praktis dia. Ketika dia soal itu dibaca, mudah untuk diberikan jawaban, bukan gampang untuk ditebak jawab kayak gitu, tapi mudah untuk diberikan jawaban langsung. Jangan terima soal itu udah panjang, lalu naik ke atas lagi, naik ke bawah gitu. Silakan lihat bagian di atas, lalu bagian di bawah. Ini nggak praktis ini gitu, nggak mudah digunakan oleh siswa. Ini namanya uji kepraktisan. Ada 4 yang umum secara besar. Ada juga teman-teman yang lain, misalkan soal itu tidak ambigu, soal itu tidak boleh memberikan jawaban ganda dan lain sebagainya. Banyak juga. Ya secara besar ya 4 tadi itu saja. Validitas, reliabilitas, kejelasan, dan praktis kepraktisan. Nah, selain itu dalam membuat soal sering sekali saya mendengar harus mengacu atau berpedoman dengan taksonomi Bloom ya. Iya, taksonomi Bloom. Iya. Nah, Ketika ingin membuat soal ranah kognitif. Nah, ya betul. Menurut Bapak, bagaimana sih cara menyusun soal yang sesuai dengan ranah kognitif taksonomi Bloom agar dapat mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh, Bapak? Ya, dalam teori-teori pendidikan, taksonomi Bloom ini menjadi rujukan teori yang bagus untuk melakukan proses pembelajaran sekaligus melakukan proses penilaian atas pembelajaran yang dilakukan. Taksonomi Bloom ini kan terdiri dari kognitif, afektif, struktur. Nah, untuk periode sekarang ini sudah ada teori baru, konsep-konsep baru tentang taksonomi Bloom, yaitu taksonomi Bloom regresi yang dicetuskan oleh Kurzweil, di mana C6 itu tidak lagi evaluasi, tapi C6 itu adalah grade. Ketika ingin membuat soal atau ketika ingin membuat materi, usahakanlah berbasis hot materi kita. Hot itu adalah higher learning skill. Harus berbasis itu soal. Dan ketika kita membuat, itu harus menggunakan pedoman, ada yang namanya KKO, kata kerja operasional. Sering juga diceritakan. Iya, KKO itu kata kerja operasional. Ketika kita membuat instrumen, ada soal berbasis KKO kita. Misalnya, kalau kita ingin membuat soal pada C6 tentang create, menciptakan, materi kita adalah materi tentang penjumlahan 2 tambah 2, misalkan
materi yang kita sampaikan ke siswa. Nah, kalau kita ingin membuat soal dengan C6, ya, C6, jadi kita buat dengan KKO yang ada. C6 itu salah satu KKO-nya adalah menciptakan. Jadi soal yang kita buat yang terkait menciptakan, misalkan yang kita ingin menguji adalah 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu kan. Nanti tugas kita meminta siswa untuk membuat sebuah proyek. Buatlah, atau soalnya esai dalam bentuk gambar kita buat. Buatlah sebuah bangunan yang menggunakan 10 buah bangunan yang ada di gambar ini. Artinya buatlah sebuah istana, misalkan buatlah sebuah istana besar yang menggunakan 10 rumah yang ada pada gambar-gambar. Kita sudah siapkan kita sudah siapkan banyak gambar sampai 15 gambar, dia menggunakan 10. Dan kita tentukan, misalkan gunakan bangunan-bangunan yang sebagian berwarna cerah, sebagian berwarna gelap. Jadi dia masih menentukan yang setengah dari 10 bangunan itu ya 5, yang ini 5 gitu kan, di setengahnya 5 yang berwarna cerah, misal kuning, merah, dijadikan satu, coklat kita menjadikan gelap. Yang dia gabung menjadi sebuah istana untuk bangunan ini, menciptakan dari sebuah istana baru. Inilah menciptakan gitu. Soalnya yang seperti itu, makanya kalau soal dengan tulisan 5 tambah 5 sama dengan 10, berapa ya? Berapa anak-anak 5 tambah 5 sama dengan berapa? Gitu. Kan tulis dulu. Itu nggak host, itu low ada thinking skill. Itu mungkin bukan mungkin lagi. Soal itu berada pada C1, C2, mengingat, memahami. Belum host ya, sedangkan kebutuhan kita di Indonesia adalah host agar bisa kemampuan besar. Sekali ya. Harus komprehensif membuat soal. Komprehensif sekali. Terkait dikit ya kan bahwa terkait kesalahan Bapak semua. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa kesalahan pertama itu yang biasanya terjadi itu biasanya guru membuat soal yang tidak jelas, tidak sesuai dengan. Nah, kesalahan umum lain yang biasanya cenderung terjadi ketika membuat soal itu seperti apa nih Bapak, dan solusinya dari Bapak itu seperti apa? Iya, kesalahan yang sering terjadi di lapangan itu yang dari pertama bahwa guru cenderung ketika membuat soal itu berpikirnya, kira-kira siswa kita sudah bisa kok jawab ini. Nah, ini nggak boleh dalam perkiraan, tapi hal yang pasti. Misalkan kita sudah yang materi yang kita berikan adalah jumlah 2 tambah 2, tapi pertanyaannya pengertian 2 kali 2 itu nggak boleh itu. Nah, itu tidak sesuai jadinya dengan materi yang disampaikan. Yang berikutnya ada soal-soal yang dibuat tanpa uji validitas. Sering banget karena merasa ini bisa nih dijawab, ini bisa nih dijawab, ini bagus. Jadi tiba-tiba membuat soal lalu diberikan ke siswa. Ternyata siswanya semuanya nilainya 10 jadinya. Antara 1 sampai 10 nih. Ternyata siswanya 10 nilainya. Itu nggak bagus gitu. Nggak bagus juga kalau semua soal kita bisa jawab. Harusnya soal itu berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal artinya ada siswa kita yang rata-rata jawabannya sedang gitu. Ada yang bagus, ada yang kurang. Ini berdistribusi normal. Ketika diuji, kalau tidak diuji validitas, resiko terjadi ini. Tapi kalau sudah sempat diuji validitas di kelas lain, kalau belum berdistribusi normal, ulang membuat soal itu. Harus ulang membuat soal karena kalau diuji validitas dan dia tidak banyak yang tidak pandai soal itu, harus kita ulang membuat soal. Itu berulang-ulang. Iya, sehingga sebagian besar kalian semua indikator-indikator dan bisa mengukur semua indikator. Dan dari itu harus diuji validitas. Dan banyak guru yang melewatkan ini sehingga hasilnya tidak bagus. Ya udah asal-asalan jadinya memberikan penilaian. Saya waktu di sekolah dasar itu masuk soal yang lumayan sulit dan kebanyakan teman-teman saya nggak ada yang bisa jawab. Padahal materi itu belum pernah diberikan kan gitu. Ini nggak boleh dilakukan oleh seorang guru. Ya sekolah itu kayak ini apa? Pertanyaan apa kok belum diajarin dan dikasih? Iya nggak boleh seperti itu. Ternyata
harus selalu berulang-ulang ya. Tapi tidak sulit. Jika adik-adik itu sudah belajar ini sebagai mahasiswa calon guru, sudah belajar. Nanti coba latihan, gampang. Nggak susah sih sebenarnya. Kalau kita sudah tahu materinya seperti apa, pembelajaran yang dilakukan seperti apa, nanti evaluasinya langsung dari depan. Pertanyaan terakhir nih Ya. Bapak. Terkait nih teman yang di kelas ada salah satu pertanyaan terkait tentang soal subjektif. Subjektif ya. Soal uraian gitu Bapak. Ya, uraian essay ya. Kebiasaan itu kan soal uraian itu dipakai untuk mengukur kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, Iya. kemudian menciptakan. Menciptakan, ya. Tapi terkadang jenis soal uraian ini kan bisa memiliki kelemahan Bapak, terutama itu dalam penilaiannya yang terkadang itu kan subjektif Bapak. Nah, Iya, betul. berdasarkan permasalahan tersebut Bapak, bagaimana sih strategi yang tepat bagi guru untuk menyusun dan menilai soal subjektif agar penilaiannya tetap adil, valid dan juga dapat mengukur kompetensi siswa secara menyeluruh? Iya. Nah, di sini memang tantangan yang kita hadapi, ketika membuat soal subjektif. Kalau membuat soal yang objektif kan gampang, pilihan ganda dibuat. Kalau dia jawab A, jika tidak sesuai dengan kunci jawaban, dia kalah. Oh, skornya. Kalau dia sesuai dengan kunci jawaban, 1. Ini kan gampang nih. Nah, tetapi kalau soal essay, memang kalau siswa kita bagus menjawab, bisa panjang dia jawabannya. Dan bisa agak bias dia. Dan bisa saja kalau menilai itu agak susah kita menjadi titik temunya. Maka dari itu, yang sangat penting dilakukan ketika membuat soal essay adalah dipersiapkan rubriknya. Harus ada rubrik. Ini asesmen otentik ini. Harus ada rubrik. Misalkan kalau kita membuat skala 4, misalkan 1, 2, 3, 4. Kapan kita memberikan nilai 4 dia? Itu harus dideskripsikan di situ. Seperti yang pernah saya jelaskan, misalkan ketika kita minta tolong dijelaskan dan dibuat contoh-contohnya, itu misalkan bagian organ tubuh yang ada pada kepala. Kita kan sudah mendedikasi ada 7 misalkan bagian yang ada di kepala kita, bagian organ tubuh yang ada di kepala kita. Kalau dia bisa menjawab ke 7-7-nya itu dan memberikan deskripsi, itu skornya 4. Tapi kalau dia bisa menjawab cuma 5, mungkin skornya 3. Kalau dia bisa menjawab 3, dan skornya 2. Terus bergradasi seperti itu. Ini akan membuat yang subjektif ini mendekati objektif. Ada kerangka yang jelas untuk menjawab. Karena nanti seandainya yang menilai itu bukan guru, itu orang lain yang menilai. Rubrik inilah yang dipakai patokan. Ini acuannya. Ini yang dipakai acuan nanti ketika membuat penilaian atas soal-soal essay atau subjektif tadi. Dari rubriknya Bapak. Dari rubrik harus ada rubrik. Lumayan sulit juga ya Pak di soal SNTK harus membuat rubrik dan yang lainnya. Tapi serunya dan bagusnya kalau soal essay itu siswa lebih banyak bisa mengelaborasi, bisa menjelaskan, mencurahkan pikirannya yang dia kuasai, dan banyak hal yang bisa kita kompetensi, banyak kompetensi yang bisa kita ukur dalam essay itu. Kalau multiple choice atau pilihan ganda yang subjektif lah sifatnya, ini agak sedikit tidak bisa ukur. Milih yang mana? Bahkan dengan gambling ngitung kancing baju saja kan bisa ketemu, jangan sesuai dengan jawaban. Ini nggak bagus juga kalau soal seperti itu. Seru ya, seru. Tapi lumayan sulit ya Pak ya. Iya, Kita banyak juga proses. belajar menyusun. Karena dia baru belajar, kalau sudah jadi guru gampang kok, gampang. Guru yang mau belajar melihat asesmen atau evaluasi pembelajaran ini beserta instrumen dan yang lainnya gampang kok, gampang. Ya. Inti hari ini adalah mau belajar. Mau belajar. Ya, mau belajar. Oke, udah gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara kita Bapak. Padahal sepertinya baru saja kita mengobrol dengan Bapak. Itu karena kita asik ngobrolnya. Iya, Ya. sekali Bapak. Sekali ilmu pengetahuan yang Bapak berikan ke kami semua di sini, banyak pengetahuan baru yang saya dapat dan saya dan juga teman-teman di sini pastinya Bapak.
Mungkin Bapak sekian yang bisa kami Yap. tanyakan ke Bapak dan yang lainnya. Terima kasih banyak Bapak karena Terima sudah kasih mau kembali. ke sini menyempatkan waktu memberikan kami semua ilmu pengetahuannya. Tapi Rat, sebelum Mama Adit pergi, gimana nih kita kalau kita minta kesan dan pesan ya untuk kami teman-teman mahasiswa PGSD yang sedang belajar untuk menyusun soal atau belajar menyusun instrumen itu Bapak. Silakan diberikan kesan dan Iya, pesannya. kesan saya memang ketika mahasiswa baru mendapat mata kuliah asesmen ini masih seperti masuk ke hutan belantara ya, bingung seperti apa gitu ya. Tapi kalau mengikuti penjelasan saya, materi, baca buku, lalu melaksanakan tugas-tugas latihan bagaimana caranya membuat instrumen seperti yang saya sampaikan, lalu membuat sebuah penilaian raport dan lain sebagainya, itu akan bertambah pengalaman adik-adik mahasiswa ya. Kesan saya begitu, dan pesan saya adik-adik persiapkan diri dengan baik, belajar dengan rajin, fokus dan ulet, tekun untuk belajar tentang asesmen ini. Ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana adik-adik menjadi guru begitu, tapi kalau adik-adik mampu menguasai sebuah keterampilan asesmen atau evaluasi ini, adik-adik bisa mengevaluasi hal-hal lain. Adik-adik bisa menilai permasalahan-permasalahan hidup gitu ya. Sampai seperti itu, kalau kita sudah terbiasa menilai sesuatu apa yang terjadi ini, kita bisa evaluasi, lalu kita bisa cek benar nggak ini gitu. Jadi evaluasi itu luas spektrumnya, tidak hanya di kelas saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari evaluasi itu juga penting. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Nilai sesuatu, misalkan apakah saya mau ini naik masuk ke S2 ataukah saya masuk ke PPG gitu misalkan. Ini kita mengevaluasi diri kita, itu namanya evaluasi diri. Apakah saya sudah layak, cukup kemampuan saya untuk masuk ke S2? Apakah lebih cocok saya misalkan ke PPG misalkan. Ini sebuah evaluasi diri yang penting. Itu namanya evaluasi diri. Dari itu belajar yang rajin untuk evaluasi ini penting untuk kemajuan adik-adik secara individual. Masuk Luar biasa sekali Iya. narasumber kita hari ini ya. Saya jadi Banyak hari ini belajar sekali. banyak banget belajar dari Bapak sebagai narasumber. Dan yang terakhir, pas yang terakhir itu masuk banget banget. Mantap. Evaluasi tidak hanya di pelajaran, Belajar. Di kehidupan sehari-hari di Kehidupan kita Bapak. Ya. Sekali lagi terima Terima kasih kasih Sip. Bapak telah menyempatkan hadir ke podcast podcast kita hari ini. Baik, mungkin teman-teman segitu dulu video dari kami. Jadi terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.